Sedang viral, sekitar 23 pengusaha penghimpun dana mencapai 23 miliar rupiah pada saat halal bihalal Kadin yang dilaksanakan pada hari Minggu 28 April 2024. Dan saya tidak akan ngobrol sendiri karena saya mau langsung tanya-tanya pada Marwara Sirait selaku inisiator penggalangan dana bonus Timnas Indonesia. Bang Ara, selamat malam. Terima kasih sudah Oke, mau selamat ngobrol-ngobrol malam sama Yuli. kita SCTV. Bang Ara, jadi sebenarnya yang bikin kita penasaran, bagaimana ceritanya sih akhirnya dana bonus ini dilakukan gitu? Oh ya, jadi Yul pertama saya terima kasih dulu ya sama MTEK khususnya Indosiar ya. Kebetulan saya dipercaya tuh menjadi ketua steering committee ya Piala Presiden eh, 6 kali ya. Jadi 4 tuh bola, satu basket, satu bulu tangkis. Jadi saya puas banget 4 kali itu bikin turnamen Piala Presiden bola yang transparan, diaudit sama PricewaterhouseCoopers ya, PwC, tanpa menggunakan uang negara, tanpa sponsor BUMN, bisa berjalan dengan baik. Dan itu terjadi karena dukungan dari Indosiar sebagai mitra TV yang sangat bekerja dengan profesional ya, dan semua kewajibannya dijalankan dengan baik. Terima kasih ya buat MTEK dan Indosiar. Kemudian untuk Siap. menjawab yang soal inisiatif kemarin, kita tuh kemarin malam tuh KIKT ya, Kamar Dagang Industri, Komite Indonesia Tiongkok. Ketuanya Pak Boy Tohir. Jadi kemarin malam kita tuh bikin acara sebenarnya silaturahmi lah, eh, dalam rangka ya habis Lebaran gitu ya. Jadi maaf-maafkan. Jadi yang hadir juga ada Dubes RRC, Pak Lukang, ada senior pengusaha Pak Aguan, Pak Franky, kemudian juga Pak Boy sendiri, eh, dan cukup banyak ya, ada Pak Peter Sondak, ada teman-teman yang lainnya juga ya, ada Mas Anin Bakri, ada apa namanya dari Alfamart ya, Pak Joko, dari Aesar Fair, ada Pak Kuncoro dan sahabat-sahabat lainnya. Ada Pak Agus Prayogo dari grup Barito ya. Nah, jadi sebelum acara tuh kita ngobrol-ngobrol. Ada Pak Menteri Perdagangan yang kebetulan apa, menyampaikan sambutan. Yang akan kita masih ngobrol di holding. Ada Pak Aguan, Pak Franky, Pak Boy. Dan kemudian ya kita ngobrol soal bola. Kita gembira banget gitu. Karena ya ini sesuatu yang membanggakan lah buat kita. Terus nggak berapa lama datang Pak Erik nih. Pas. Nah, ya kita sampaikan Pak Erik, waduh selamat ya. Eh, kita jadi bahagia nih gara-gara Pak Erik, Sintayong, dan para pemain yang luar biasa lah, deg-degan tuh. Saya nonton sama putri saya, Amaris, sampai malam tuh. Waduh, sampai lompat-lompat gitu deh. Udah senang banget, bahagia. Terus boleh nggak kita, ya inisiatif lah, kita pengusaha kan, kita gembira ya, bahagia tuh. Waduh, Mbak, apa senang lah lihat merah putih itu ya gitu. Eh, boleh nggak kita memberikan penghargaan, support gitu kepada pemain pemain bola, Jadi itu kepada tim spontan ya nasional Bang Ara kita. ya? Apa, senang, gembira, bahagia. Ya kalau kalau nggak bahagia, nggak happy, mana mungkin lah kita support ya, apa namanya, nyumbang ya kan, karena bahagia. Kita Hmm. kita kita hatinya bahagia, bangga gitu. Harus jujur, kita bangga sekali lah. Ini kan berita-berita baik nih kayak begini. Kita punya Jadi Presiden spontan Jokowi, gitu ya kemarin. ya Presiden Jokowi yang sangat apa, pro olahraga. Ya, bayangin kita bisa bikin Asian Games, ya kita Hmm. juga bisa apa, sangat berprestasi di Asia Tenggara, sepak bolanya maju, ya olahraga lainnya juga maju. Jadi eh, punya Pak Erik yang luar biasa hebat ya, bisa bikin U20 gagal, Pak Jokowi, Pak Erik bikin U17 ya, Piala Dunia, luar biasa kan. Nah, jadi apalagi kemarin ya kita bisa masuk semifinal, itu kan luar biasa tuh. Nah, jadi eh, Pak Erik sempat diskusi, tapi nanti jangan sampai jadi tekanan. Wow, ini nggak kalau-kalau. Jadi biasanya mungkin orang kalau ngasih itu, kalau masuk final dikasih penghargaan. Oh, kita nggak, kita tulus aja, nggak pakai syarat gitu. Ya kita kasih aja gitu. Jadi nggak ada syarat gitu, harus masuk semifinal, masuk final, harus juara, enggak.
Jadi kita spontan aja dan nggak pakai syarat gitu. Itu sih Jadi simple. jadi itu pure apresiasi gitu ya Bang Ara. Jadi nggak ada embel-embel. Pokoknya harus menang dulu nih. Oh enggak. Justru kalau itu Jadi menurut saya bisa bikin tekanan. Ya bisa motivasi, bisa tekanan. Kita nggak mau yang gitu. hmm, Kita mau kasih ya kasih aja gitu. Nggak pakai syarat itu. Mau ya kalaupun saya bangga sebagai orang Indonesia gitu. Kita bangga gitu. hmm, Ya menang juga bangga gitu. Udah sampai ke titik ini yang kita nggak pernah pikirkan gitu. Kita nggak pernah apa namanya pikirkan Indonesia bisa sampai begitu. Ya, kita doakan malam ini kita bisa menang, tapi apapun kehendak Tuhan, saya pikir kita harus bersyukur, kita harus belajar bersyukur ya, dan kita menghargai eh, para pengusaha ini kan ya kita ada di Indonesia, kita bangga betul gitu sama PSSI, Pak Erik ya, sama tim nasional yang mereka kan pasti berkorban waktu, tenaga ya, jauh dari orang tua, yang punya pacar juga kan masih muda-muda, mungkin hmm, nggak ketemu pacarnya ya gitu. Jadi hmm, ya kita kasih apresiasi lah. Saya pikir bangsa kita ini harus belajar memulai tidak retorika, tidak pidato-pidato, memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, mengharumkan nama bangsa kita di dunia ya dengan cara olahraga salah satunya. hmm. Dan Ya saya udah, juga habis itu kemarin gimana, Jody? kemarin kita juga melihat dari konten yang kita buat gitu Liputan 6 terus memang banyak respon positif gitu dari netizen di YouTube kita gitu Bang Ara kalau wah pengusaha juga ternyata memperhatikan apa timnas Indonesia. Ya, saya rasa kenapa enggak justru? Mungkin kalau kalau enggak malah salah gitu. Kok ada yang bagus gini nggak didukung gitu? Menurut saya justru kita tuh harus spontanitas itu harus dibangun yang baik, yang positif gitu di negara kita ya. Dan kemarin itu kan pertamanya saya pikir cuma ya Hmm, 8 atau berhenti di 12. Saya bilang jangan sampai 13 lah. Cukup apa hmm, namanya 12 aja gitu ya. Gitu. hmm. Tahu-tahu Ternyata totalnya jadi berapa tuh Bang? kayaknya kemarin kalau tidak salah saya tutup di 23 miliar ya, 23 pengusaha ya. Hmm, 23 ada Pak Agwan, Pak Antoni, Pak Franky, Pak Boy, Pak Peter, banyak ya. Ada Pak Arief Triputra, ada Pak Joko Alfamart, ada Ais Hardware ya, Pak Kuncoro. Banyak ada teman saya Lawrence Barki dari apa Harum Energi, ada Pak Pandu, ada Mas Anin Bakri, ya ada Pak Rosan, ada Sinta Kamdani Ketua Apindo, ada siapa namanya Arsat ya, Indika, ada Wisnu Wardana ya. Menurut saya kemarin ada Pak Ting, kemudian juga ada eh, eh, Pak ada Winoto, Pak Win ya, terus Pak Peter Sonda. Aduh, saya maaf kalau saya nggak bisa. Ada MMS ya kemarin ya, PT MMS juga. Banyak deh 23 karena tadinya kan udah kalau nggak salah berhenti hmm. di berapa, terus nambah-nambah lagi, waduh, gue belum nih, gue belum gitu, terus tambah-tambah lagi gitu. Iya, Jadi jadi eh, sukacita gitu, apa, memberikan penghargaan dengan sukacita, jadi tanpa paksaan, gembira gitu. Temen udah bilang sama Pak Erik, Pak, ini nanti tolong dikirimin nomor rekening pada PSSI-nya supaya dikirim ke PSSI langsung gitu. oh jadi langsung diserahkan gitu. Prosesnya nanti nggak akan lama gitu ya Bang, biar ini jadi Ya semangat enggak gitu lah, untuk timnas kita. begitu. Malam ini kan mereka mau eh, berlaga lagi gitu. Siapa tahu mereka Ya, nonton ya. nih. Saya sengaja malam ini juga mau tanya sama Pak Dirjen Pajak bagaimana soal pajaknya. Karena kan 1 miliar itu tentu saya harapkan itu bisa diberikan kepada tim nasional. Bagaimana kalau ada pajaknya ya sebaiknya pajaknya ditanggung kita lah sebagai pengusaha ya supaya yang diterima itu bersih oleh para pemain, pelatih dan sebagainya ya. Nah, jadi kita malam ini saya nanti ngobrol sama Pak Dirjen Pajak untuk bisa menjelaskan itu. Kalau memang ada mungkin pajak atas hadiah eh, ya kita mesti jalankan itu kan sebagai pengusaha nggak apa-apa. Yang penting 1 miliar itu kalau saya tuh pengennya diterima sama si tim nasionalnya ya.
utuh begitu ya, tanpa ada potongan-potongan gitu ya. Karena malam ini kan Oh mereka ya, berlaga gitu. Harapannya apa nih untuk malam ini, Bang? Apakah mungkin ada harapan-harapan setelah melihat adanya bonus-bonus ini, mungkin mereka lagi jadi lebih semangat, atau harapannya ya udah yang penting berjuang apa namanya semaksimal mungkin. ya, ya udah, ya kalian tim nasional, Pak Erik dan Sintayong sama pemain sudah memberikan yang terbaik buat kami, buat kita rakyat Indonesia. Ya, yang kita berikan tentu adalah doa, ya, dan support moral kami di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk orang Indonesia yang ada di seluruh dunia, pasti saya yakin mendoakan, ya, nonton di tempatnya masing-masing, ya, mendoakan, dan kami bangga apapun hasilnya, kami eh, bangga sama kalian tim nasional U23 apapun hasilnya. Tentu kami berharap menang, kami berharap juara, tapi apapun kami sudah bangga sama perjuangan kalian. Saya suka bola, belum pernah saya nonton pertandingan bola sampai berapa? 11-10 atau 12-11 itu ya. Itu Hmm, kayaknya baru baru sekali itu saya nonton, umur saya tahun ini 55 tahun. Saya suka bola. Lama banget main bola sampai hmm, pemainnya diputar lagi kan gitu. Itu iya, aduh luar biasa deh. Itu luar biasa. Benar-benar apa adrenalin kita, ya, apa kita, hmm, dan bangga betul gitu. Bangga betul sebagai bangsa Indonesia, saya bangga betul. Ya, kalau bisa buatlah lagi eh, apa para pemain bola kita dan cabang olahraga lain untuk terus membuat kebanggaan supaya orang tahu Indonesia adalah hal yang positif, hal yang baik, prestasi, ya. Itu akan hmm. membuat kita makin makin hebat sebagai bangsa yang besar di dunia ini. Mm. Tapi Bang Ara, ini kan pasti juga jadi pertanyaan banyak orang begitu. Apakah pengusaha-pengusaha di Indonesia termasuk Bang Ara gitu, apakah hanya sampai di ketika mereka berlaga gitu timnas Indonesia? Apakah selanjutnya mungkin ada support-support lainnya begitu dari pengusaha-pengusaha di Indonesia terhadap sepak bola di Indonesia? Beberapa pengusaha kan punya klub bola, ya. Saya juga punya klub, bukan klub, saya punya sekolah sepak bola. Udah lama saya punya. Saya dan itu kita berikan secara gratis, ya. Udah lama latihannya kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali seminggu, ya. Jadi saya tahu persis kok teman-teman saya banyak yang apa memang nggak suka suka bola, gila bola gitu ya. Jadi ya dengan caranya masing-masing. Kan bola olahraga yang paling apa digandrungin, ya, digilai gitu ya, oleh paling memasyarakat. Saya pikir bukan di Indonesia aja, di dunia, ya. Pak Jokowi itu saya rasa presiden yang luar biasa, ya. Kita beruntung punya presiden yang gila bola kayak Pak Jokowi gitu. Dan Pak Prabowo juga luar biasa gitu. Dia juga sangat serius, ya. Kita suka ngobrol-ngobrol, dia sangat suka bandar bola itu gitu. Saya yakin lah bola di tangan Pak Jokowi maju, di tangan Pak Prabowo akan diteruskan maju lagi. Karena mereka dua-duanya presiden yang gila bola. Ya, berarti itu tandanya akan terus ada support-support lainnya bahkan setelah pertandingan dan juga laga-laga yang dihadapi timnas U23 setelah mungkin balik ke tanah air gitu ya Bang Ara. Ya, saya yakin kok Pak Jokowi, Pak Prabowo juga feeling aja, ya, pasti bangga, pasti juga udah pikirkan lah, kan kasih hadiah apa Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, saya yakin itu. Ya, yang lucu kemarin Ya. tuh, jadi Hmm. kan Rosan bantu, ya, sebagai ketua. Ini agak politik dikit tapi udah selesai kan, udah Hmm. bersatu. Iya. Jadi Rosan kan apa datang belakangan, Rosan bantu 1 M juga, ya. Ketua TKN 02 kan Rosan, kemudian apa Arsat juga ke depan kan, ketum Kadin kan. Nah, dia Hmm. bilang, wah hebat Arsat, ini kalah aja masih nyumbang, wah banyak banget duitnya. Jadi kita bisa ketawa-ketawa gitu, dan kita semua kan kawan, ya. Jadi udah nggak ada lagi, kita buktinya buat sepak bola nggak ada 01, 02, 03, semuanya menghargai dan support untuk bola gitu. Berarti sepak bola ini tidak hanya apa namanya digandrungi tapi juga menghangatkan situasi yang ada begitu ya, Bang Arsyad. Betul sekali, betul sekali. Ya kalau mau jago bola, ya kayak Pak Erik lah, selalu tanamkan, ya, apa namanya. Kebetulan saya juga diminta jadi ketua Satgas anti mafia bola. Ya doain, ya, kita akan ada gebrakan-gebrakan lagi. Hmm. Kurang lebih 3 bulan lalu kita sudah menangkap beberapa, ya, bagian dari mafia bola.
ya. Kita Hmm. juga akan terus melakukan gebrakan-gebrakan. Ya, kalau mau juara ya jangan jogok-jogok wasit lah, ya kan? Hmm. Jangan atur-atur skor. Kalau mau juara, cari pelatih yang bagus, cari pemain yang bagus, susun strategi yang bagus, latihan yang bagus. Ya ikutin prosesnya dong, ya latihan yang benar gitu kan. Nah, Hmm. gitu kalau mau jadi juara, kalau mau menang, bukan dengan ngatur-ngatur skor ya. Itu yang harus kita lawan ya, serasa di Indonesia dan kita bersyukur Pak Jokowi, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung ya, Pak Erik sangat mendukung untuk apa namanya memberantas mafia bola di Indonesia. Dan sejauh ini apa namanya Satgas ini sudah seperti apa nih progresnya sampai sejauh ini Bang Ara untuk Itu saya apa katakan itu menghilangkan. Ketua Satgas dari kepolisian kan Irjen Asep ya, bakal Bareskrim sangat bagus sekali dengan timnya. Kita Hmm. komunikasinya baik dengan kita. Saya sebagai Ketua Satgas Independen bersama apa namanya Mbak Najwa Shihab, ada Bung Akmal, juga ada Pak Ardan ya. Jadi kita juga Hmm. berkomunikasi baik dan ya doain mudah-mudahan kita nggak akan ragu-ragu kalau ada yang main-main dengan pengaturan skor ya. Kita Hmm. akan tangkap dengan tegas ya. Saya pikir Indonesia nggak ada tempat untuk yang mau merusak sportivitas dan apa namanya sepak bola Indonesia. Baik, siap. Terima kasih sekali lagi Bang Ara untuk inisiatifnya memberikan bonus kepada timnas U23 Indonesia. Kita Sama-sama ini harapkan sama-sama. Jadi itu sama-sama, pikiran sama-sama, juga niat baik sama-sama, hmm, dan sama-sama keluar duit sama-sama. Jadi kita gotong royong lah, jangan retorika, jangan basa-basi, tapi action ya. Dan saya pikir itu baik karena spontanitas yang mudah-mudahan memberikan semangat buat anak-anak kita, buat adik-adik kita yang berlaga nanti malam. baik. Sekali lagi terima kasih Bang Ara. Selamat kembali melakukan aktivitas. Kita tunggu seperti apa pertandingan nanti malam. Semoga dengan bonus yang ada, timnas Indonesia kita semakin semangat dan tentu saja bukan hanya soal bonus, tapi apa yang mereka lakukan untuk membela tanah air Indonesia. Ya, Baik, itu saja. Saya Yuliana ya. Fanataba pamit. Sampai jumpa. Makasih ya.